ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Masih dalam sukacita semua ya adik-adik. Jadi kita angkat satu pujian, Yesus sayang semua. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini ya Bapa, dari awal sampai akhir ya Bapa. Tuhan, kami anak sekolah minggu GKPS ya Bapa. Engkau berkati Bapa, Engkau beri kesehatan, umur yang panjang ya Bapa, agar kami bisa mengikuti ibadah online setiap minggu ya Bapa. Tuhan Yesus, khususnya juga adik-adik kami yang sedang masuk SD dan masuk sekolah ya Bapa, Engkau berkati mereka Bapa, Engkau berikan mereka pikiran yang cerdas ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa yang kusampaikan melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus ada di mana saja. Tuhan Yesus juga ada di dalam rumah kita. Yuk kita bernyanyi, Yesus ada di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, kita bernyanyi lagi lagunya kakek-kakek, nenek-nenek. Kakak minta adik-adik yang di rumah kita buat gerakannya ya. Nanti kakak GSM buat gerakannya, oke? Musik bang. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan titah.
Tita hari ini dibawakan oleh anak sekolah minggu ya. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada Allah lain selain aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kasih. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Amin. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini harta sesamamu. Kita bernyanyi lagi, anak-anak, taatilah orang tuamu. Musik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai ayah ibu, sayangilah anak-anakmu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 4. Kita nyanyikan sekali lagi. Hai anak-anak, sayangilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai ayah ibu, sayangilah anak-anakmu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 4. Adik-adik, kita mau doa syafaat. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Ya Bapa yang baik, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu GKPS Tajur Halang. Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada. Biarlah damai sejahtera dan kasih setiamu yang menyertai kami semua anak-anak-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat kedua orang tua kami, Papa Mama, dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan sukacita dan berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap keluarga. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, keperluan untuk keluarga. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat semua yang sakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu dan juga semua pengurus. Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan ada semangat pelayanan di hati kami masing-masing. Biar kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat semua pemimpin negeri kami. Mulai dari pemimpin yang terendah sampai ke pusat. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang berikan hikmat, kebijaksanaan supaya boleh memimpin negeri kami ini dengan hikmatnya. Bapa yang baik, terima kasih untuk semuanya. Kami mau ampunilah dosa kami ya Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, biar berkat Tuhan tidak terhalang untuk kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita puji muliakan Tuhan kita lewat lagu Sampai Memutih Rambutku. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menolongku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kalian persiapkan dulu. Kalian buka kitab Mazmur. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Abang ulangi sekali lagi, Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Kalian beri tanda sambil nanti dipersiapkan juga ayat hafalan kita dari Amsal 17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikan kami pemahaman untuk boleh kami mengerti akan maksud Tuhan yang boleh kami pakai menjadi pedoman kami di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Baik. Abang bacakan dari sini Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Judulnya adalah Tuhan Hakim yang Adil. Ayat yang 13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, abang informasikan dulu sedikit kepada kalian, ada adik-adik kami kelas Abraham, bahwa mulai terhitung dari minggu ini ibadah virtual kita, khususnya untuk kelas Abraham, akan terpisah dengan kelompok kelas Daud dan Yusuf, karena mereka, Daud dan Yusuf, akan masuk satu kelompok di dalam firman Tuhan, dan kalian kelas Abraham menjadi kelas tersendiri untuk pelayanan firman Tuhan. Tapi untuk pujian, kalian kita tetap bersama dengan adik-adik kita kelas Daud maupun kelas Yusuf. Itu informasi dari abang. Baik, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Di dalam ayat ke-13 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, kalau kita bayangkan bagaimana pohon korma atau pohon aras di Libanon, mungkin masih jauh dalam pemikiran kita. Tapi kita tahu buah korma itu adalah buah yang manis ya, enak, banyak kita temui apalagi ketika memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa.
Kalau kita ambil contoh pohon itu, contohnya yang ada tumbuh di Indonesia, Abang ambil contoh pohon kelapa atau mungkin pohon bambu, ya. Pohon kelapa ataupun pohon bambu, di mana pohon yang banyak berfaedah, memberikan makna dan arti serta guna kepada kehidupan manusia, ya. Pohon kelapa dari buahnya, dari batangnya, dari daun-daunannya diambil dan berguna bagi keperluan kehidupan manusia. Ya, batangnya banyak dipakai, apalagi batang yang sudah tua dipakai untuk bikin jembatan atau tiang. Buah kelapa, nggak usah kalian kasih tahu ke abang lah, abang juga sudah tahu kalau buah kelapa itu segar, enak, buah airnya pun enak, buahnya membuat kita nyaman, apalagi kalau siang-siang hari di panas hari terik. Daunnya dipakai buat lidi atau pohon bambu, ya. Pohon bambu umurnya panjang, sama seperti pohon kelapa, ya. Daunnya pun bisa dipakai, batang bambunya banyak gunanya. Itulah kehidupan manusia yang diharapkan Tuhan untuk bisa kita memberi banyak makna, memberikan banyak arti, guna kepada seluruh umat manusia, kepada sesama manusia, ya. Apalagi kalian ingat tentunya pembelajaran firman Tuhan sebelumnya, di mana kita diajarkan berbuat baik, ya, bukan hanya waktu sudah dewasa, waktu mulai dari anak-anak pun kita sudah dituntut untuk berbuat baik. Berbuat baiklah di dalam setiap langkah kehidupanmu, karena Tuhan beri kita kebijaksanaan, karena Tuhan beri kita kesempatan, karena Tuhan beri kita akal budi, karena Tuhan lebih dulu berbuat baik kepada kita. Jangan berbuat baik itu nanti aja deh bang, kalau sudah gede atau sudah kerja atau sudah jadi orang tua. Bukan. Demikian juga tadi perumpamaan pohon yang abang sebutkan tadi, ya. Tumbuhan itu semakin tinggi, semakin banyak memberi arti kepada lingkungannya. Paham itu kan? Jadi duit, kerjakan. Can you do it? Kerjakan apa yang bisa kita perbuat. Jangan menunggu. Selagi masih ada kesempatan, lakukan. Karena Tuhan melihat itu semua. Dan juga Tuhan membaca pikiran kita. Kita baca yang ke ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya. Kalau kita sudah biasakan kehidupan kita berbuat baik, sampai kapanpun pasti. Kalau kita tidak berbuat baik dalam satu hari, mungkin ada yang kurang kali ya. Apa ya? Perasaan jadi nggak enak badan ini. Kalau kalian sudah biasa berdoa, kalau kalian sudah biasa ke gereja minggu atau ibadah virtual setiap minggu, atau mungkin biasa kalau bersenandung lagu-lagu gereja, kalau itu sewaktu-waktu kalian tidak lakukan,
Pasti ada yang kurang. Apa yang ada yang nggak pas gitu loh ya. Nah, itulah kalau memang kita sudah terbiasa berkomunitas di pelataran bait suci Tuhan. Itulah kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka akan bertunas. Bertunas berarti berbuah. Maka akan menghasilkan buah yang baik. Kalau itu kita lakukan, percayalah, ya, buah-buah roh itu akan mampu kita kerjakan. Kalian sanggup mengerjakan. Buah roh tahu kan apa aja? Kerjakanlah itu. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi kalau kita sudah terbiasa, ya, kalau sudah kita terbiasa berbuat baik sampai kapanpun, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, kalian pun nanti mudah-mudahan kalian sukses dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pendidikan, dan kalian merasakan selalu sukacita Tuhan. Baiklah, Tuhan pasti akan berkati kehidupan kalian. Ya. Nah, tema kita kalau kita kaitkan firman Tuhan pada hari ini adalah judulnya menyayangi opung. Nah, coba kalian bayangkan bagaimana nanti perasaan kehidupan kalian kalau sudah jadi opung-opung. Bisa enggak? Sampai ke sana enggak pikiran kita? Atau begini, kita lihat dulu kehidupan opung kita, keberadaan kondisi opung kita. Dari segi kesehatannya, dari segi apalagi? Kemampuan dia, apakah masih bisa bekerja, ataupun kalian yang ada di kampung masuk ke ladang, ya, kalian jangan mengira opung-opung itu, opung kita itu, baik yang di sini sekalipun, tidak punya aktivitas. Opung hanya duduk, jalan kemana, makan. Bukan itu yang dia ada di dalam pikiran dia, adalah bagaimana dia tetap merasakan kerinduan untuk saling berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Abang ingat cerita, ada opung abang dulu mengatakan bahwa tugas opung belum selesai. Tugas opung adalah selalu mendoakan semua anak cucu. Dan menjadi kebanggaan opung kalau anak cucunya kita ini menjadi sukses. Siapa yang gak bangga? Lihat dulu tuh, hebat kan si Anu? Cucunya siapa? Siapa opungnya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengecewakan harapan orang tua, opung kita semuanya, ya? Ayo, berbuat baiklah dan berikan yang terbaik juga buat opung kita. Sebagai bukti nyata bahwa karya bakti kita, ya, bukan hanya kepada orang tua kita, tapi orang tuanya kita, yaitu opung kita. Ayat hafalan kita mengatakan bahwa Amsal 17 ayat 6, kalian baca atau nanti juga di sini ada tulisannya ya, ayat hafalan kita. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka, ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, berarti kebanggaan mereka adalah anak cucu, yaitu kita diri sendiri. Maka bangun kehidupan kita, bangun kepribadian kita, mari kita meraih masa depan dengan semangat untuk meraih juga impian kita, agar menjadi kebanggaan orang tua dan opung kita. Ya, doakan opung kita supaya dia sehat, supaya dia juga bisa selalu melihat bagaimana perkembangan kita. Kalian sudah masuk SMA, dilihat opung kita, bangga opung itu, cucunya sudah SMA. Mudah-mudahan opung kita semangat, opung kita sehat. Kalian tamat SMA pun opung kita bisa bangga nanti. Dalam arti opung kita masih melihat keberadaan kita, dan kita sebab pasti akan memberi semangat supaya opung kita tetap eksis, tetap bertahan dan mampu dia menjalani kehidupannya di hari tuanya.
Dan juga anak-anak, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, kebanggaan kita, ya, apa yang kita raih adalah merupakan kehormatan bagi nenek moyang kita maupun orang tua kita, opung kita, kakek nenek kita. Ya, biarlah apa yang kita perbuat semuanya menyenangkan sesama umat manusia, dalam arti sesama kita, dan juga memberikan makna dan arti juga untuk kebanggaan mereka, orang tua, saudara kita, adik, abang maupun opung kita. Berikan yang terbaik kepada mereka, terlebih kepada opung kita, karena kita adalah menjadi penerus ahli waris kehidupan mereka yang boleh menjadi catatan positif, catatan yang bisa selalu dikenang di dalam kehidupan mereka di hari tuanya. Jadi sekarang sebentar ada sedikit wawancara dengan opung, ya, opung ini opung dari abang. Nanti bisa kalian lihat dan juga kalian bisa merasakan bagaimana semangatnya opung ini selalu. Adik-adik, nih kenalkan nih opung Gicang, ya, opung Gicang dari Tangerang. Opungnya teman kalian di Kas Abraham, Jeremy, ya. Adik-adik, opung ini umur berapa umur opung sekarang? 77. 77 tahun. Ya, sudah banyak, dan sudah bonusnya banyak itu. Opung sehat kan? Sehat. Nah, ya. Tolong opung ceritakan senangnya opung sekarang ini, ya. Ya. Opung senang sekarang ini, cucu saya sehat-sehat semua. Anak saya, menantu, guru saya semua menantu sehat-sehat. Jadi opung gembira. Opung senang, berterima kasih kepada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati semua cucu saya, menantu saya, permain saya semua, biar hari-hari ke depan lebih sehat, lebih baik lagi, berkeluarga semua. Sebagai opung senang sekali melihat cucu dan semua keluarga. Terus opung harapan ke depannya untuk semua cucu-cucu maupun anak sekolah minggu di GKP Tanjung Halang gimana opung? Untuk kedepannya, biarlah cucu saya semua rajin-rajin belajar, rajin sekolah minggu, yang sekolah minggu, rajin beribadah semua. Cucu saya yang udah gede, rajin belajar biar kuliahnya baik-baik semua dan dapat bekerja nanti kalau sudah selesai kuliah. Dan untuk anak sekolah minggu Tanjung Halang, biarlah kalian semua sehat-sehat, gembira, mengucap syukur sama Tuhan. Biarlah baik-baik sama orang tua, mendengarkan firman Tuhan, berterima kasih dan sehat-sehat untuk hari depannya dan sekarang. Ya. Terima kasih. Terima kasih opung ya. Sehat-sehat opung juga ya. Ya, terima kasih. Dadah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk boleh Tuhan kami memberikan rasa kebanggaan kepada opung kami. Karena kami juga sayang mereka, lebih juga mereka menjadi rindu dan sayang juga kepada kami, keturunannya, dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, berkati opung kami, beri mereka kesehatan, dan juga semangat dalam menjalani kehidupan di hari tuanya. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, kita persembahan ya. Ayo kita angkat persembahannya dan tangannya, kita mengucapkan, apa yang kubawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Jadi kita angkat pujiannya, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima
segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur padamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga rela mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.